Poin-poin penting dalam pengucapan nama suci. Bagian ketiga oleh Sri Srimat Gaur Govinda Swami Maharaj, Bhubaneswar, 28 Agustus 1992. To set ourselves, we are discussing between two people, and then we say, "No, this one is envious or is nonsense," and it is like that. So to say like that, that is not going under that sudden in the offense. No. Penyembah berkata, maksud saya, misalnya, kami berdiskusi antara dua orang, lalu kami berkata, tidak, orang ini iri hati, atau yang ini tidak masuk akal, dan seperti itulah. Jadi, untuk mengatakan hal tersebut, itu tidak masuk ke dalam kesalahan sadu ninda itu. Bukankah demikian? You are discussing when the two intimate friends are discussing. You understand? Yeah. Some big excuse, let me the excuse. Look what I am married, I say so. You understand? I don't want to commit any apples. Sri Srimat Gaur Govinda Swami Maharaj menjawab, Anda sedang berdiskusi dengan dua orang teman dekat sedang berdiskusi. Apakah Anda mengerti? Jadi, memohon maaflah. Mohon saya dimaafkan. Tapi, apa yang saya lihat, saya ingin mengatakannya. Apakah Anda mengerti? Saya tidak ingin melakukan kesalahan apapun. We understand. Vaishnava etiquette. Vaishnava etiquette. And there is also, if you are really well-wisher, and he is your friend, and you are his well-wisher, he is doing something wrong. You understand? So, he will fall down from his spiritual path as a result. Apakah Anda mengerti etiket Vaishnava? Etiket Vaishnava. Dan juga, apabila Anda sungguh adalah pengharap kesejahteraannya, pengharap kebaikannya, dan dia adalah teman Anda, dan Anda adalah orang yang mengharapkan kebaikannya ketika dia melakukan sesuatu yang salah. Apakah Anda mengerti? Jadi, sebagai hasilnya, dia akan terjatuh dari jalan spiritualnya. So as a well-wisher, you should protect him and bring him to the path. So, with humble attitude, humbly you say, "Oh my friend, you are doing this thing, this is not good." Maka, Anda sebagai pengharap kebaikannya harus melindunginya dan arahkan dia kembali ke jalan spiritualnya. Jadi, dengan sikap yang rendah hati, Anda berkata, temanku, kau melakukan hal ini. Ini tidaklah baik. This is contradictory from the spiritual sadhana of this sadhana. You are committing this offense, or blunder, or mistake. Ini adalah sesuatu hal yang tidak sejalan dengan sadhana kerohanian, bhakti sadhana. Kau melakukan pelanggaran ini, atau kekeliruan, atau kesalahan ini. Understand? Why are you doing this thing? Please give it up. Don't do this thing. And follow these other instructions. Acharyas, Mahaprabhus, Gurus, they have given this instruction. Just humbly telling. Apakah Anda mengerti? Mengapa kau melakukan hal ini? Tolong berhentilah, jangan lakukan hal itu, dan ikuti ini. Ikutilah instruksi dari para acarya. Mahaprabhu, para guru, mereka telah memberikan instruksi ini. Bicaralah padanya dengan rendah hati. You understand?
If you are really, if he listens to you, he has faith in you, then he'll accept it. You understand? He'll accept it and mend himself. Then he gets able to go. Apakah Anda mengerti? Jika Anda benar-benar membantu, jika dia mendengarkan Anda, dia percaya pada Anda, maka dia akan menerimanya. Apakah Anda mengerti? Dia akan menerimanya dan memperbaiki dirinya sendiri. Yes, that is our process. There's no question of criticism. We don't criticize anybody. Ya, itulah proses kita. Tidak ada persoalan mengenai kritik. Kita tidak mengkritik siapapun. So we just say like this. To mend him, correct him. Only Guru can do. Guru can do. Mahaproses pranimatre manavakya udvegana jiva. Apakah Anda mengerti? Kita hanya mengatakan seperti ini, bahwa untuk memperbaiki dia, mengoreksi dia, hanya guru yang bisa melakukannya. Guru bisa melakukannya. Mahaprabhu berkata, Prani matremano, wakye udvegana diba. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:120. You don't hurt, even an animal, through your body, mind and speech. But Guru can do. Guru has that right. Guru can slap you. Guru can slap you, beat you. Yes, that he can do. Bahkan, jangan mencari kesalahan bahkan pada seekor hewan pun melalui badan, pikiran, dan ucapan Anda. Tapi, guru boleh melakukannya. Guru punya hak untuk itu. Guru bisa menampar Anda. Guru menampar Anda, memukul Anda. Ya, itu bisa dilakukannya. He can put you into anxiety. He can chastise you. He can criticize you. He can do anything. Just full right, complete right. Ia bisa membuat Anda berada dalam kecemasan. Ia bisa menghukum Anda. Ia bisa mengkritik Anda. Ia bisa melakukan apa saja. Ia memiliki hak penuh. Hak yang penuh. Because you have taken up the responsibility. No other body, no other person has such right. We understand. Why you want to criticize? Karena dia telah mengambil tanggung jawab ini. Bukan orang lain. Bukan orang lain yang memiliki hak seperti itu. Apakah Anda mengerti yang saya maksud? Mengapa? Mengapa Anda akan mengkritik? Somebody does not accept good advice, from a good well-wisher, then he is committing an offense, isn't he? Penyembah mengatakan, Guru Maharaj, seseorang yang tidak menerima nasihat yang baik, Anda tahu, dari seorang yang mengharapkan kebaikannya, maka dia melakukan kesalahan. If somebody does not accept the good advice from another person, Who's advice? Penyembah mengatakan, jika seseorang tidak menerima nasihat yang baik dari orang lain, lalu Sri Srimad Gaurgovinda Swami Maharaj menjawab, nasihat siapa? from somebody who is criticizing, giving good advice, and is rejecting the good advice, then he's committing an offense. Isn't he? Penyembah berkata, dari seseorang yang mengkritik, memberikan dia nasihat yang baik, dan dia menolak nasihat yang baik tersebut, maka dia melakukan kesalahan. Apakah benar begitu? If you know this person will not listen to what you say, right? Understand me? No, this person will not listen to me. I know he is doing bad. He is doing wrong. He is acting in the wrong way. Sri Srimad Gaurgovinda Swami Maharaj menjawab, jika Anda tahu orang tersebut
tidak akan mendengarkan Anda, mengapa Anda akan berbicara? Jawablah pertanyaan itu dulu. Tidak, orang ini tidak akan mendengarkan saya. Saya tahu dia berbuat buruk. Dia berbuat salah. Dia bertindak dengan cara yang salah. Huh? Won't stand. But he'll never listen to you. He has no faith in your words. Rather will get angry with you. And may slap you or beat you. Huh? You understand? So why will you say? Apakah Anda mengerti? Tetapi, dia tidak akan pernah mendengarkan Anda. Dia tidak percaya pada kata-kata Anda. Sebaliknya, dia akan marah kepada Anda. Dia mungkin menampar atau memukul Anda. Apakah Anda mengerti? Jadi, mengapa Anda akan berbicara padanya? But then that person will commit offense and not me. If I say somebody a good advice and the person become angry, then he is committing offense violation of God and not me. Penyembah berkata, maka orang tersebut akan melakukan kesalahan, dan bukan saya. Jika saya memberikan seseorang nasihat yang baik, dan orang itu malah menjadi marah, maka dia melakukan kesalahan. Vaishnava aparat, dan bukan saya. Why do you give such a, why do you allow him to commit offense? My question is that. Sri Srimad Gur Govinda Swami Maharaj berkata, mengapa Anda membiarkannya melakukan kesalahan? Itulah pertanyaan saya. Because if I want to help him, I want to help him. If he doesn't want your help, then Penyembah berkata lagi, jika saya ingin membantunya, saya ingin membantunya. Lalu Sri Srimad Gur Govinda Swami Maharaj menjawab, jika dia tidak menginginkan bantuan Anda, Then I don't know, and the time I don't know. penyembah berkata, saya tidak tahu. Pada saat itu, saya tidak tahu. I still said that thing. If he doesn't want your help, if he won't listen to you, right, then why you allow him to commit offense? Rather doing him good, you do bad to him. Sri Srimad Gur Govinda Swami Maharaj berkata, kemudian, jika dia tidak menginginkan bantuan Anda, dia tidak akan mendengarkan Anda. Lalu mengapa Anda mengizinkannya melakukan kesalahan? Alih-alih berbuat baik, Anda malah berbuat buruk untuknya. Follow my point? If you say something, then he gets angry, he commits offense. Instead of doing good, your intention to good, but you do wrong, bad, because he committed offense now. Follow my point? Self. Mengerti yang saya maksud? Jika Anda mengatakan sesuatu, kemudian dia menjadi marah, maka dia melakukan sebuah kesalahan. Bukannya berbuat baik, padahal niat Anda adalah berbuat baik. Tetapi Anda malah berbuat salah, buruk, karena dia melakukan pelanggaran sekarang. Mengerti yang saya maksud? Lalu, And they have to discriminate whom do we give advice. penyembah berkata, kita harus memilih kepada siapa kita memberikan nasihat. Yes. Who hears me, who listens to me, who have helping my work, who is my friend, I tell him. Sri Srimad Gur Govinda Swami Maharaj menjawab, ya, siapa yang mendengarkan saya? Yang mendengarkan saya, yang percaya pada kata-kata saya. Siapa teman saya? Maka saya memberitahunya. I'm going to, yes, Mango. I'll write that word down. Yes. Well, if he's doing, as a social reap, he'll reap the consequence. You understand? Sri Srimad Gur Govinda Swami Maharaj berkata, ya, Bandu. Kalau tidak,
saya tidak akan memberi tahu. Tidak. Jika dia melakukan apa yang Anda tabur, maka Anda akan menuainya. Anda akan menuai konsekuensinya. Apakah Anda mengerti? Somebody's obviously doing something wrong and then has to be corrected because it my own guru can do that thing. His guru can do. Penyembah berkata, bagaimana jika seseorang dengan jelas melakukan sesuatu yang salah dan kemudian harus dikoreksi karena mungkin Sri Srimat Gurgawinda Swami Maharaj mengatakan, hanya guru yang dapat melakukan hal itu. Gurunya yang dapat melakukannya. But it's going on there and this person is acting, against Vaishnava culture. Then I have to say something, you understand? Like a brahmachari, he brings the woman up in ashram, and then shall I say nothing? Penyembah berkata, tetapi jika guru tidak ada di sana, dan orang itu bertindak, Anda tahu, melanggar budaya Vaishnava, maka saya harus mengatakan sesuatu. Anda mengerti, seperti seorang brahmachari, dia membawa seorang wanita ke ashram, dan kemudian, haruskah saya tidak akan berkata apa-apa? He has no guru, or guru has passed away or something. But a senior Vaishnava, a respected Vaishnava, he can say. Sri Srimat Gurgawinda Swami Maharaj menjawab, katakanlah, dia tidak memiliki guru, atau guru telah berpulang, atau suatu hal. Tetapi, seorang Vaishnava senior, Vaishnava yang dihormati, dia dapat mengatakannya. His guru is as good as good. He's a senior voice, a respected voice. Yes, he is guru. So he can say. Dia adalah guru. Dia sebaik guru. Dia adalah senior Vaishnava. Vaishnava yang dihormati. Ya, dia adalah guru jana. Dia bisa memberitahunya. Only he can say. Yes. Only he can say. You may approach such a person. You please take care of him. He won't listen to you. If you say, then they may listen. Please tell. That you can do. They will say, yes. That will. Hanya dia yang bisa memberitahunya. Iya, hanya dia yang bisa mengatakannya. Anda mungkin mendekati orang tersebut. Tolonglah, Anda perhatikan dia. Dia tidak akan mendengarkan saya. Jika Anda yang berkata, maka dia mungkin mendengarkan. Tolong beritahu. Itulah yang bisa Anda lakukan. Apakah Anda mengerti? Ya, itu bisa Anda lakukan. Maharaj, that third offense, it is divided in two. One part is to neglect the order of Guru, and the other one is to consider him ordinary man. It is two things. Lalu penyembah berkata, Maharaj, pelanggaran yang ketiga itu seperti terbagi menjadi dua. Satu, bagian tentang mengabaikan perintah guru, dan bagian lainnya menganggap beliau sebagai seorang manusia biasa. Apakah itu memang dua hal? It is two things. Speaking, what does it mean to neglect the order? Mama Pra. Tapi, apakah itu dua hal? Apa yang dimaksudkan dengan mengabaikan perintah tersebut? Sri Srimat Gurgawinda Swami Maharaj menjawab, 6 aparat. When we say neglecting, it means someone may not be able to carry their order. Tapi, kita mengatakan mengabaikan. Itu artinya, seseorang yang mungkin tidak dapat melaksanakan perintah. Bukankah begitu? That is the same Mama Pra. Yes. Guru said, do this thing and you neglect, you don't do. That's it. Guru Agya. What is that? Fourth aparat?
Well, what? Hard. Huh? Harapan. It is harapan. Sri Srimat Gurgowindaswamy Maharaj menjawab, itu adalah 6 aparat yang sama. Ya, guru mengatakan, lakukan hal-hal ini, dan Anda lalai, Anda tidak melakukannya. Itu adalah aparat, guru awajna. Apa itu? Yang keempat, aparat keempat, guru awajna. Yang ketiga, itu pelanggaran ketiga. Ya, Violate consciously the order, whether you are unable to follow the same. Consciously violating or neglecting. Same thing. Yes. Same. lalu penyembah bertanya, secara sadar melanggar perintah, atau Anda tidak dapat mengikuti perintah? Apakah itu hal yang sama? Lalu Sri Srimat Gurgowindaswamy Maharaj menjawab, sama saja. Secara sadar melanggar atau mengabaikan, hal yang sama. Ya, hal yang sama. It's only practice, and then by the strength of the guru, you can make it. Penyembah berkata, jadi hanya berlatih, dan dengan kekuatan dari guru, Anda bisa melakukannya. I've tried it. One after another, you remove. One after another, you remove the offenses. You understand? Well, don't repeat it. Therefore, we have this daily practice. Sri Srimat Gurgowindaswamy Maharaj berkata, ya, sikap mengkritik satu sama lain Anda hilangkanlah. Itu satu demi satu. Anda hapuslah kesalahan-kesalahan. Apakah Anda mengerti? Jangan ulangi kesalahan itu. Oleh karena itu, kita melakukan latihan harian ini. After Mangala Arti, recite Namaparad. You say first aparad, you say second, you say third, like this. Then aparad you say. So, and repetition also be conscious. Oh, these are aparads. Saat setelah Manggala Arati, kita melafalkan nama aparat. Anda mengucapkan aparat pertama. Dia mengatakan kedua. Dia mengatakan ketiga. Seperti ini. 10 aparat akan kita ucapkan. Jadi, melalui pengulangan itu, seseorang harus sadar. Oh, semua ini adalah aparat. Then analyze yourself. The day past, what aparat I have committed? Self-analysis. You do self-analysis. Out of this 10 aparat, what aparat I have committed? Kemudian, analisis diri Anda di akhir hari. Setelah 1 hari berlalu, aparat apa yang telah Anda lakukan hari ini? Analisis diri Anda sendiri. Anda lakukanlah analisis pada diri Anda sendiri. Dari 10 aparat ini, aparat apa yang telah saya lakukan?